Baiklah, untuk memulai perkuliahan kita, kami minta kepada Pendeta Agus Sinaga untuk membawa kita dalam doa. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap perawatan dan penyertaan kami. Terlebih untuk saat sebentar Tuhan kami mulai perkuliahan kami, upaya berteologi dalam teks. Karena Engkau yang memberkati kami masing-masing, dan juga berkat Bapak dosen kami yang akan mengajari kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami sampaikan doa kami dalam Kristus Yesus kami telah. Amin. Ya, saudara, apakah saudara mendengar suara saya di ruang Zoom dengan baik, atau suaranya masih halus atau bagaimana? Masih jauh, Pak. Halus, Pak. Halus. Halus, Pak, halus. Ya. Baiklah, kalau sudah halus, gimana caranya supaya jangan halus ya? Kita coba dulu. Oh ya, salah. Setelah kembali kepada persoalan yang lama ya, aturlah di sana supaya suaranya kuat, pakai speaker aktif. Oke, kita akan masuk pada laporan baca yang pertama yang membahas mengenai perjamuan kudus, khususnya kepada anak-anak ya, bagaimana makna misiologis mengikut sertakan anak yang belum sidi. Kajian ini merupakan tulisan dari Buang Manalu, Jusen Buang Manalu, dan ini akan menjadi memantik kita nanti untuk diskusi bagaimana pemikiran kita, pemahaman kita tentang topik perjamuan kudus anak ini. Sudah ada beberapa orang yang sudah diputuskan di silabus, ada 6 orang ini ya. Kita akan mulai satu persatu membahasnya. Nanti saudara kita share screen boleh, kalau mau share screen ya. Kita mulai dari Pak Agus Sinaga. Silakan, 5 menit ya. Ya, terima kasih Pak. Di sini saya akan menjelaskan, memaparkan hasil dari laporan buku yang saya baca, khususnya dari buku Merangkai Teologi Kehidupan Terkini dengan topik perjamuan kudus, makna misiologis mengikutsertakan CD yang dituliskan oleh Pendeta Dr. Jusen Buang Manalu. Yang pertama, Jusen Buang Manalu menjelaskan bagaimana topik perjamuan kudus ini tidak begitu sering dibicarakan di kalangan para pelayan, terlebih khususnya juga di kalangan jemaat. Hal inilah yang melatar belakangi sehingga pada kemudian perjamuan kudus untuk cakupan yang luas mengikutsertakan menemui hal-hal yang cukup sulit untuk direalisasikan. Dalam tulisannya ini, Jusen Buang Manalu menjelaskan beberapa faktor-faktor yang menyebabkannya adalah kelangkaan informasi, berita, dan minat warga jemaat tentang membaca dan bahas mendiskusikan tentang topik perjamuan kudus itu. Sementara itu dia menjelaskan, Jusen Buang Manalu menjelaskan apa yang menjadi dasar-dasar daripada perjamuan itu. Dia menjelaskan perjamuan kudus itu adalah suatu karya penyelamatan Yesus Kristus yang disampaikannya melalui kematian dan kebangkitannya. Dan dia juga memberikan suatu pemahaman bahwa di sini dia menjelaskan bahwa tidak ada batasan keselamatan yang dibawakan oleh
Yesus itu. Nah, untuk itulah kemudian dia menyoroti, membuka peluang bahwa anak-anak juga, anak-anak yang sini boleh menerima perjamuan itu dengan dasar bahwa Yesus juga menginginkan anak-anak itu agar datang kepadanya. Di Markus pasal 20. Dijelaskan di sana bagaimana Jusen Buang memberikan suatu pijakan bahwa keselamatan itu untuk semua dan tidak terkecuali untuk anak-anak. Dari pemahaman-pemahaman yang diberikannya dari beberapa tokoh-tokoh gereja ataupun bapak-bapak gereja menyampaikan pandangan yang berbeda-beda tentang perjamuan kudus itu, yaitu tentang esensi daripada perjamuan itu, roti dan anggur. Ada yang menyebutkan bahwa itu hanya sebagai simbolis. Nah, esensinya adalah ketika roti dan anggur itu disampaikan, itu adalah suatu simbol. Ya, dalam pemikiran tokoh yang lain menyatakan bahwa justru ketika khususnya gereja Roma Katolik mengatakan bahwa ketika itu roti dan anggur itu dihabiskan, itu berubah bentuknya menjadi darah dan tubuh daripada Yesus. Nah, di sini yang menjadi makna misiologis daripada mengikutsertakan anak-anak yang di seperti yang dipaparkan oleh Jusen Buang Manalo, di mana beberapa gereja sudah melakukan itu, termasuk salah satunya di sana yaitu gereja Metodis, yaitu mereka mengambil suatu tindakan walaupun tidak semua gereja Metodis melakukannya. Namun kita lihat di sana bahwa ini menjadi hal yang perlu untuk diperbincangkan, perlu untuk didiskusikan, bahkan perlu dikaji. Artinya di sana doktrin-doktrin gereja, pemahaman gereja tentang perjamuan kudus itu harus dilihat dari aspek-aspek kepentingannya, perubahan-perubahan yang terjadi, pola pikir, dan termasuk dalamnya doktrin daripada Alkitab. Dan bagaimana kita melihat perjamuan kudus ini harus kita lihat dari kacamata Alkitab yang menjelaskan bahwa ternyata perjamuan itu harusnya itu bisa diterima semua orang, tidak terbatas oleh usia, hanya untuk dewasa. Anak-anak juga boleh diikutsertakan. Nah, inilah yang menjadi diskusi yang cukup hangat di kalangan para pelayan Tuhan, tokoh-tokoh gereja, khususnya di Indonesia dengan berbagai denominasinya, belum secara konkret memutuskan tentang perjamuan kudus ini, mengikutsertakan anak kudus ini. Nah, inilah kemudian pandangan saya selaku penulis yang sudah membaca buku daripada tulisan daripada Jusen Buang Manalo ini, bahwa gereja dan tokoh-tokoh gereja dalam kita para pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pendeta boleh mendiskusikan ini, bahkan harus mengkaji ini dan menetapkan ataupun mengambil suatu langkah yang berani. Dalam hal ini saya berlatar belakang dari gereja KKI, boleh melihat ini sebagai suatu yang harus dipikirkan dan harus dikaji agar kemudian perjamuan kudus ini, perjamuan kudus anak yang kudus ini boleh juga dilakukan di HKI. Jadi itu yang bisa saya jelaskan, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian yang berikutnya, yang kedua ialah Saudara Agus Hareva. Ya, baik Pak, terima kasih. Dalam tulisan ini saya melihat bahwa Jusen Buang Manalo itu memberikan pemahaman tentang perjamuan kudus. Ada hubungannya dengan perayaan Paskah. Jadi kalau warga gereja belum memahami akan makna dari pelaksanaan perjamuan kudus, itu memang tadi sudah disampaikan oleh Agus Sinaga. Dia menyebutkan 3 alasan: karena kelangkaan berita dalam Alkitab, lalu para hamba Tuhan kurang menaruh minat,
dan juga para warga jemaat yang tidak kurang minat dalam membaca berita-berita tentang perjamuan kudus, walaupun ada yang telah menulis buku terkait dengan perjamuan kudus ini, tetapi sepertinya tidak banyak yang memberi perhatian untuk membahas lebih luas, lebih lanjut tentang perjamuan kudus ini. Lalu dalam tulisan ini juga, saya melihat bahwa Jusen Buang Manalu ini mencoba menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan perjamuan kudus ini mula-mula dalam gereja mula-mula yang selalu dihubungkan dengan perjamuan kasih. Tetapi pada perkembangannya nanti, metode ini akhirnya terjadi pemisahan dari pelaksanaan perjamuan kasih dan perjamuan kudus karena ada kecenderungan menyalahgunakan perjamuan kasih ini oleh warga gereja pada gereja mula-mula. Kemudian dalam tulisan ini juga Jusen mencoba menuliskan kembali bagaimana pandangan bapak-bapak gereja tentang perjamuan kudus, khususnya hubungannya dengan makna dari perjamuan kudus yang telah dipahami dan diajarkan oleh gereja Katolik. Karena gereja Katolik memahami perjamuan kudus itu adalah transubstansiasi. Sementara pandangan bapak gereja dan juga nanti Protestan bertolak belakang dengan pandangan gereja Katolik ini. Nah, berangkat dari semua pandangan inilah, Jusen melihat bahwa ini kan perjamuan kudus ini maknanya adalah karya penyelamatan Allah bagi umatnya. Nah, kalau berbicara tentang karya penyelamatan, itu tidak hanya merujuk atau hanya ditujukan kepada salah satu atau usia yang sudah dewasa. Tetapi karya penyelamatan itu harus dinikmati, dirasakan, dan diterima oleh seluruh umat manusia, termasuk di dalamnya anak-anak. Nah, kalau karya penyelamatan ini berlaku untuk semua, kenapa perjamuan kudus yang dipahami sebagai karya penyelamatan Allah tidak diberikan kepada anak-anak? Nah, inilah yang mendasari Jusen Buang Manalu mencoba mengulirkan pemandangannya tentang pelaksanaan perjamuan kudus kepada anak-anak yang belum sidi, dan dalam tulisannya dia memberikan informasi bahwa pertama-tama ini berhasil, gereja Metodis ini justru telah berhasil mengikut sertakan anak-anak dalam perjamuan kudus, dan akhirnya beberapa gereja juga turut mempraktekannya saat ini. Lalu pandangan saya memang sampai saat ini juga sudah termasuk dalam konfesi BNKP bahwa pelaksanaan perjamuan kudus ini sampai saat ini berdasarkan konfesi BNKP itu hanya dilayankan kepada orang-orang yang dianggap telah dewasa. Nah, dasar teologinya Yuni mungkin bisa di-mute. Mungkin Iya, saya lanjutkan. Ya, sampai sekarang memang BNKP hanya melaksanakan perjamuan kudus itu kepada jemaat yang sudah mengikuti sidi, dan ini sudah dimasukkan juga dalam konfesi BNKP yang baru ditetapkan tahun 2020. Lalu dasar teologi di BNKP itu dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27. Di sana dipahami bahwa yang menerima perjamuan kudus itu adalah hanya orang-orang yang sudah memahami akan makna daripada perjamuan kudus, karena bukan hanya sebatas makan dan minum biasa saja. Nah, kendati pun demikian, saya juga berpikir bahwa kalau perjamuan kudus ini hanya dilayankan kepada orang-orang yang telah memahami makna akan roti dan anggur itu, bagaimana juga dengan anak-anak
yang belum memahami akan makna baptisan. Sehingga secara pribadi memang saya setuju dengan pandangan Jusen ini, karena maknanya adalah karya penyelamatan Allah terhadap seluruh umat manusia, maka perjamuan kudus ini juga bisa diterima dan menjadi sebuah diskusi barangkali ke depan oleh gereja-gereja untuk merubah cara pelaksanaan perjamuan kudus ini, bahwa tidak hanya didapatkan, dinikmati, dirasakan oleh orang-orang yang telah sidi, tetapi anak-anak juga. Walaupun dari sisi pemahamannya tentang makna perjamuan kudus belum memadai, jangankan anak-anak, orang dewasa saja juga dalam tulisan Jusen ternyata ada yang belum memahami secara utuh makna. Salah satu contoh, misalnya di tempat pelayanan yang pernah saya layani, ada orang yang sakit justru takut mengikuti perjamuan kudus. Mengapa? Dalam benaknya ketika ikut perjamuan kudus ia akan segera meninggal. Dan ini kan pemahaman yang barangkali menurut saya salah, sehingga jangankan anak-anak, orang dewasa pun masih belum memahami secara utuh makna dari perjamuan kudus itu, sehingga tidak masalah ketika anak-anak yang belum naik sidi juga boleh diikut sertakan dalam perjamuan kudus. Demikian tanggapan saya dari tulisan Jusen Buang Manalo tentang perjamuan kudus bagi anak. Terima kasih, Pak. Sudah di-mute semua, Pak. Tidak kedengaran. Oke, baik. Terima kasih. Judul laporan baca kelompok 1 adalah Perjamuan Kudus, makna misiologis mengikutsertakan anak yang belum sidi. Dalam hal ini saya akan memaparkan laporan bacaan saya terkait dengan tema Perjamuan Kudus ini. Dalam tulisan Buang Manalo ini, dalam pengantar awal, beliau menandaskan bahwa Perjamuan Kudus itu adalah salah satu pelayanan sakramen. Artinya di sana Perjamuan Kudus itu sesuatu hal yang sangat penting dan urgensi di dalam liturgi gereja, secara khusus Protestan. Nah, dalam mengawali pembahasannya, Buang Manalo memaparkan bahwa masih ada jemaat yang bahkan belum mengerti, bahkan sama sekali tidak mengerti tentang perjamuan kudus. Dalam tulisannya ini disebabkan oleh beberapa penyebab seperti yang sudah jelaskan tadi. Pertama adalah kelangkaan berita Alkitab. Di dalam Alkitab hanya beberapa teks yang secara eksplisit menjelaskan mengenai perjamuan kudus ini. Hal itu terdapat dalam Markus 14 ayat 22 sampai 24, Matius 26 ayat 26 sampai 29, Lukas 22 ayat 14 sampai 20, dan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Oleh karena itu mengapa bahwa dalam Alkitab itu kurang dijelaskan dalam pandangan jemaat-jemaat. Kemudian yang kedua, gereja dan hamba Tuhan kurang menaruh minat untuk mendiskusikannya. Dan hal ini memang realita hingga saat ini, di mana sejak buku ini ditulis atau terbit tahun 2008, hal itu masih sangat relevan hingga saat ini. Kemudian ketiga, minimnya minat baca warga gereja terhadap literatur yang bertemakan perjamuan kudus. Di sini Buang Manalo menyebut bahwa minat baca warga gereja itu sangat kurang, termasuk dalam membaca tentang perjamuan kudus, kendati pun sudah ada buku-buku yang berjudul tentang perjamuan kudus seperti yang ditulis oleh Abineno dan juga yang ditulis oleh Dan Heyer yang berjudul Perjamuan Tuhan. Kemudian ada beberapa pokok penting dalam gagasan penulis, yaitu Buang Manalo, terkait dengan tema ini. Yang pertama, Buang Manalo menulis apa yang menjadi dasar dan bagaimana perkembangan dogma perjamuan kudus dari masa ke masa. Nah, pertama itu Buang Manalo mengawalinya dengan penetapan dan sebutannya. Dalam hal ini, Buang Manalo menyebutkan bahwa dasar teologi perjamuan kudus itu satu-satunya bersumber dari Alkitab. Bukan tradisi, tapi Alkitab. Dalam hal ini, Buang Manalo merujuk kepada teks yang saya sebutkan tadi, seperti 1 Korintus ya, 11 ayat 23 sampai 25 tadi salah satunya.
itu dianggap sebagai teks tertua dalam berbicara tentang perjamuan kudus. Nah, oleh karena itu yang paling ditekankan oleh Bang Manalu dalam hal ini adalah bahwa perjamuan kudus itu lebih menekankan tentang penghayatan iman. Penghayatan iman. Kemudian juga Bang Manalu itu mengutip hasil penelitian dari pandangan Jeremias yang mengatakan bahwa perjamuan kudus itu tidak bisa dipisahkan dengan perayaan Paskah orang Yahudi. Mengapa? Karena dalam tulisan Bang Manalu ini, orang-orang Yahudi dulu di dalam perjanjian lama ketika melakukan satu hal, semua ikut, keluarga. Keluarga itu terdapat ayah, ibu, dan anak. Jadi bukan hanya saja ayah dan ibu. Itulah yang melandasi bahwa perjamuan kudus itu tidak bisa dilepaskan dari perayaan Paskah, karena perayaan Paskah itu bukan sekedar memperingati bebasnya orang Israel dari pembuangan, tapi juga sekaligus menghayati keselamatan yang diterima mereka setelah keluar dari pembuangan. Oleh karena itu, Bang Manalu menyebutkan bahwa perjamuan kudus bukan saja tentang passion atau seperti apa namanya perayaan-perayaan saja atau peringatan saja, tapi berkaitan erat dengan Paskah, peristiwa pembebasan. Kemudian Bang Manalu menuliskan tentang perayaan perjamuan dalam gereja mula-mula. Dalam gereja mula-mula ini kita tahu sebagaimana dijelaskan oleh Bang Manalu ini, dulu di dalam gereja mula-mula itu terkenal dengan yang namanya perjamuan kasih. Tapi hal itu semakin digeser karena kesalahgunaan oleh jemaat yang di Korintus, adanya kesalahgunaan yang dilakukan dalam 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 34 di sana, dan itulah yang dikritik oleh Paulus dengan keras. Kita boleh membacanya nanti. Kemudian Bang Manalu juga menuliskan bagaimana pemahaman bapak-bapak gereja terkait dengan perjamuan kudus ini. Seperti Ignatius itu mengatakan perjamuan kudus itu saluran penting bagi kehidupan orang Kristen untuk menerima anugerah Allah. Justinus Martir mengatakan bahwa tak kala seseorang mengikuti perjamuan kudus, pada saat itu juga lah roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Yesus. Kemudian Irenaeus mengatakan bahwa perjamuan kudus itu adalah sarana ibadah, semua umat percaya boleh menerima tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Kemudian Agustinus juga itu mengatakan bahwa ternyata perjamuan kudus ini dapat mengubah karakter. Jadi beratkan perjamuan kudus ini seperti obat yang dapat mengubah dari yang jahat menjadi yang baik. Nah, kemudian Bang Manalu juga menjelaskan bagaimana perkembangan perjamuan kudus di gereja Roma Katolik. Di sini dikatakan ada ajaran Roma Katolik dan hal itu juga sekarangnya menjadi pertimbangan-pertimbangan juga, bahwa ada istilah transubstansiasi yang dimana ketika imam melayankan perjamuan kudus itu, pada saat itu juga lah roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan hal itu menuai berbagai kontroversi. Salah satu itu adalah apa yang dilakukan oleh Martin Luther. Jadi hal yang saya garis bawahi juga di sini, setelah menyadari hal itu, karena semakin banyaknya gerakan oikumene sebagaimana dituliskan dalam buku ini, kemudian gereja Katolik membuka diri untuk membuka ruang dialog. Di sini kita bisa baca ada namanya naskah Joint Declaration. Nah, saya pikir Bapak dosen kita membahas dalam tesisnya hal itu, salah satunya deklarasi bersama pembenaran oleh iman. Itu memunculkan deklarasi bersama antara Katolik dengan Protestan. Dan uniknya ternyata di Indonesia pemahaman tentang perjamuan kudus, yaitu melalui KWI, itu merumuskan bahwa perjamuan kudus itu sebagai pujian syukur kepada Tuhan dan peringatan akan kebaikan Tuhan. Nah, kemudian bagaimana pengajaran Protestan, kita berlandaskan dengan ajaran Martin Luther. Luther mengatakan bahwa perjamuan kudus itu tidak bisa terlepas dari firman. Itu kenapa sebenarnya ketika firman dilayankan, di sana ada perjamuan kudus. Dan ini dalam gereja-gereja kita sekarang ini sudah semakin kurang. Luther mengatakan begini, accedat verbum et elementum fit sacramentum. Artinya, setelah firman itu bergabung dengan unsur lahiriah, itulah roti dan anggur, maka unsur itu berubah menjadi sakramen. Dan kemudian hal itu juga sudah dilakukan oleh gereja Metodis ya.
yang sudah melakukan perjamuan kudus kepada anak-anak, dan juga GKJW ataupun GKJ, mereka juga sudah melakukan. Pada saat buku ini ditulis, GKJ masih merancang dan bahkan ingin mempertimbangkan juga, dan sudah mempertimbangkan di tahun ini, bahkan beberapa tahun belakangan ini mereka sudah melakukannya. Bagaimana hal ini juga diangkat oleh Bung Manado tentang diskusi kontekstual mengenai makna misiologis. Yang saya baca di sini ada satu hal yang ditekankan oleh Bung Manado, bahwa perjamuan kudus kepada anak itu dilandasi oleh karya penyelamatan Tuhan kepada semua umat. Jadi perjamuan kudus itu artinya pertemuan antara umat dengan Tuhan. Umat di situ bukan hanya tentang orang dewasa, tapi juga anak-anak. Di sini anak-anak tidak disebut berapa umurnya, yang penting dia anak-anak walaupun itu belum dapat mengerti. Kemudian Bung Manado juga melandaskan bahwa seyogianya gereja harus mengembalikan, artinya merumuskan ulang tentang pengakuan dan juga liturgi mereka. Saya ingin memberikan sedikit tanggapan di sini bahwa di dalam gereja GKPS juga hal ini menjadi salah satu topik yang masih hangat dibicarakan, bahkan belum mendapat titik temu. Karena masih banyak anggapan-anggapan oleh para teolog GKPS dan pendeta-pendeta juga yang mengatakan bahwa ya anak belum mengerti. Jadi pemahaman itu juga saya lihat, saya baca dari tulisan pendeta Jan Hodner, memang ini tidak dipublikasi, ada makalah beliau sama saya, mengatakan bahwa GKPS masih melakukan pembeda-bedaan, yang bahwa yang masih boleh mengikuti perjamuan kudus hanyalah anggota SIDI GKPS. Jadi saya pikir tulisan Bung Manado ini, dalam tanggapan saya tuliskan ini sangat berguna, boleh kita pertimbangkan dan untuk menjadi dasar juga kepada gereja-gereja, secara khusus gereja Protestan, dalam mengikut sertakan anak yang belum SIDI dalam perjamuan kudus. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada Kristianti. Kristianto. Kristianto, Pak. Sorry, maaf. Ya, Pak. Oke. Di sini saya akan menyampaikan laporan bacaan saya melalui buku Merangkai Teologi Kehidupan Terkini dengan judul pembahasan yaitu Perjamuan Kudus, makna misiologis mengikut sertakan anak yang belum SIDI. Nah, memang kalau kita melihat bahwa perjamuan kudus adalah sebuah ritus keagamaan yang dilakukan secara periodik oleh umat Kristen, ya, di mana dalam perjamuan kudus memiliki sebuah kebiasaan, yaitu meminum anggur dan memakan roti. Roti dan anggur dimaknai sebagai lambang tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan untuk manusia dan sebagai lambang keselamatan dari dosa. Dengan demikian perjamuan kudus bukan hanya sekedar ritus dalam kehidupan orang-orang percaya, akan tetapi merupakan sebuah lambang keselamatan dan penghayatan iman orang-orang Kristen. Kemudian Jusen Boang Manalu menuliskan bagaimana perkembangan perjamuan kudus, di mana dalam perkembangan pelayanan perjamuan kudus itu dimulai pada masa perdana yang belum mendapat tempat yang sentral dalam gereja perdana. Sehingga wajar apabila pada saat itu perjamuan kudus hanya dilakukan sekali setahun saja. Dan pada masa gereja perdana, pelayanan perjamuan kudus disatukan dengan perjamuan makan yang disebut perjamuan kasih atau agape. Tetapi akibat dari pernyatuan tersebut, maka terjadi pemisahan antara perjamuan kudus dan perjamuan makan. Pemisahan ini dalam buku itu digambarkan dan didasarkan oleh pengalaman jemaat Korintus yang cenderung menyalahgunakannya dalam 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 34. Termasuk ada alasan lain dari pemisahannya itu, yaitu untuk menghindari sikap cenderung menghinakan warga jemaat yang miskin. Sebab kita tahu jemaat yang miskin pada zaman itu ada yang mampu merayakan perjamuan kudus hanya dengan membagikan roti saja atau subuna, tanpa adanya pembagian anggur dan perjamuan kasih. Sesudah masa para rasul, Jusen Boang Manalu melihat ada beberapa pandangan bapak-bapak gereja mengenai perjamuan kudus, seperti Ignatius yang memahami dan mengajarkan bahwa perjamuan kudus adalah saluran yang penting bagi seluruh umat Kristen untuk menerima anugerah Allah. Kemudian ada Justinus Martir mengajarkan bahwa setiap umat orang Kristen harus mengikuti perjamuan kudus
dan tidak memandang anggur dan roti sebagai anggur, roti dan biasa saja. Karena ketika pemimpin kebaktian mengucapkan kata-kata syukur, maka roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah Kristus. Lalu ada Irenaeus yang mengajarkan bahwa perjamuan kudus sebagai sarana ibadah harus diterima oleh seluruh umat percaya kepada Yesus Kristus. Ia juga memandang bahwa perjamuan kudus sebagai obat atau ragi yang lama-kelamaan akan mengubah sifat dan karakter manusia menjadi lebih baik lagi. Lalu ada Agustinus, mengajarkan bahwa perjamuan kudus itu adalah sakramen atau firman yang kelihatan, atau Visibile Verbum. Ia juga tetap mempertahankan bahwa janji keselamatan dan pengampunan dosa yang disampaikan lewat ibadah sakramen perjamuan kudus, serta tidaklah tergantung kepada kelayakan orang yang ikut di dalam merayakan ibadah perjamuan kudus itu. Lalu beranjak kepada dari Gereja Katolik Roma atau GKR, yang dimana memiliki pandangan berbeda dengan Protestan, yaitu terdapat dalam transubstansiasi, tetapi akibat dari desakan derasnya arus gereja oikumene, akhirnya GKR telah membuka dialog dengan gereja-gereja Protestan dan memunculkan sebuah naskah yang berjudul Joint Declaration tahun 2000. Sehingga melalui konferensi KWI telah merumuskan arti perjamuan kudus sebagai pujian syukur kepada Tuhan atau sebagai peringatan akan kebaikan Tuhan. Kemudian di kalangan gereja Protestan, para reformator umumnya menolak ajaran itu, yaitu ajaran transubstansiasi, dan memiliki pandangan yang berbeda mengenai perjamuan kudus. Seperti aliran Lutheran, dia mengajarkan bahwa kehadiran Kristus dalam perjamuan kudus harus diakui secara real melalui firman-Nya. Kemudian pada kalangan Reformed atau Calvin memaknai perjamuan kudus sebagai menasehatkan dan meyakinkan akan keselamatan. Bukan hanya situ saja, John Wesley menanggapi meyakini perjamuan kudus adalah bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat segala yang dijadikannya. Mazmur 145 ayat 9. Dengan artian bahwa keselamatan itu diberikan secara universal, bukan untuk hanya orang dewasa saja, tetapi anak-anak pun juga perlu keselamatan. Markus 10 ayat 14, Matius 19 ayat 14, dan Lukas 18 ayat 6. Lalu dalam buku ini, keikutsertaan anak dalam perjamuan kudus, memang dari tadi kita sudah mendengar bahwa perlibatan anak-anak dalam perjamuan kudus sejak awal hingga saat ini merupakan sebuah perbincangan yang serius ya. Dalam pelaksanaannya, keikutan serta anak-anak dalam perjamuan kudus itu menjadi sebuah pertimbangan. Tetapi menurut Josen Boang Manalu, melihat ada alasan teologis untuk mengikut sertakan anak yang belum naik sidi dalam ibadah perjamuan kudus, yaitu dengan berdasarkan kepada keselamatan universal dari kitab Mazmur 145 ayat 9. Yakni keselamatan itu bukan hanya kebutuhan orang dewasa saja, tetapi kebutuhan anak-anak juga. Pemahaman ini juga disinkronkan terhadap apa yang dikatakan Yesus bahwa ia melarang setiap orang yang menghalangi anak-anak untuk datang kepadanya. Kemudian ketika perjamuan kudus itu dipandang sebagai suatu persekutuan yang terbuka dari anugerah Allah, maka kita dapat menerimanya tanpa syarat sidi terlebih dahulu. Kita juga bisa melihat gambaran perjamuan kudus yang digambarkan sebagai perjamuan anak domba secara eskatologis, Wahyu 19 ayat 9. Dengan berlandaskan alasan teologis dan dogmatis seperti inilah yang dilakukan oleh gereja-gereja yang telah mengikutkan anak-anak, baik yang sudah naik sidi ataupun yang belum, untuk ikut dalam perjamuan kudus. Walaupun kita tahu di dalam perumusan perjamuan kudus yang dilakukan gereja-gereja yang berhimpun dalam wadah persekutuan gereja-gereja di Indonesia atau PGI, ya, menyatakan masih belum terbuka terhadap perjamuan kudus anak. Tetapi hal ini perlu dipertimbangkan sebab gereja juga hidup dan berada di dalam zaman yang terus-menerus berubah. Maka setiap rumusan oikumenis, gereja pun harus tetap terbuka untuk ditinjau dan dilakukan pembaruan. Lalu di bagian terakhir tanggapan penulis, menurut penulis, perjamuan kudus merupakan sebuah karya anugerah Allah yang bersifat universal, dan ini adalah salah satu cara Allah mewujudkan seluruh rencana keselamatan bagi umat ciptaan. Serta kalau melihat pada tradisi dan asal-usul katanya,
Ekaristi merupakan doa berkat dalam perjamuan makan Yahudi yang diikuti oleh seluruh anggota keluarga, sehingga keterlibatan anak-anak dalam Ekaristi ini perlu diperhatikan. Ketika perjamuan kudus dimaknai sebagai ucapan syukur, tentu anak-anak pun perlu dilatih dan dibiasakan untuk melakukannya. Oleh karena itu, menurut penulis, mengikut sertakan anak-anak dalam perjamuan kudus bukanlah sebuah kesalahan yang dilakukan gereja, melainkan melalui hal ini gereja memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk dapat memperdalam imannya dan memahami bahwa karya keselamatan yang Yesus kerjakan juga ditunjukkan bagi mereka. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Kristianto. Selanjutnya kepada Darmin Suhanda. Silakan. Oke, baik Pak. Saya akan melanjutkan. Jadi sebagaimana di paper yang telah saya kirimkan berkaitan dengan tulisan Pendeta Dr. Jusen Buangnalu tentang perjamuan kudus, makna misionologis mengikut sertakan anak yang belum naik sidi. Jadi pada tulisan itu Buangnalu mengawali tulisannya dengan menggarisbawahi pentingnya perjamuan kudus sebagai salah satu bentuk pelayanan fundamental dan esensial di dalam kehidupan bergereja. Disebutkan bahwa meskipun topik perjamuan kudus sudah dibahas secara luas, tetapi seringkali hal ini juga tidak dimengerti dan banyak masih keraguan-raguan terhadap perjamuan kudus itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik itu kurangnya minat membaca dan minimnya minat untuk melihat literatur yang berkaitan dengan perjamuan kudus tersebut. Jadi dalam tulisannya ini, Buangnalu sebenarnya ingin membantu setiap orang yang tertarik untuk memahami makna dan esensi dari perjamuan kudus itu sendiri. Makna perjamuan kudus dijelaskan sebagai penghayatan umat Kristen terhadap karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, yaitu melalui kematian dan kebangkitannya. Dan ini juga merupakan peringatan akan arti kematian Kristus sebagai kurban bagi pengampunan dosa-dosa manusia. Dalam sejarahnya, perjamuan kudus sendiri memiliki berbagai bentuk perayaan yang mencerminkan elemen-elemen seperti meja Tuhan, belas atau cawan, pemecahan roti, pengucapan syukur, dan pemberkatan. Di era gereja mula-mula, perjamuan kudus itu dipisahkan di dalam pelaksanaannya. Hal itu karena adanya berbagai masalah yang muncul dan sebagai bentuk antisipasi antara pelaksanaan ini, maka digunakanlah suatu metode, yaitu pembedaan perjamuan kudus dan perjamuan kasih pada ketika itu seperti itu. Di tulisannya ini, Jusen Buangnalu juga menuliskan pada era bapak-bapak gereja seperti Ignatius, Justinus Martyr, Irenaeus, dan Agustinus memandang perjamuan kudus sebagai sakramen yang sakral dan penting dalam kehidupan gereja, di mana roti dan anggur itu dianggap sebagai perlambang kasih Allah itu hadir dan nyata. Dibahas juga pada tulisan ini perbedaan tentang perjamuan kudus antara gereja Katolik dan Protestan, yaitu termasuk
doktrin transubstansiasi. Ya, perjamuan kudus. Transubstansiasi. Pandangan Lutheran, pandangan Calvin, dan pandangan Metodis. Tetapi dalam perbedaan pandangan ini, satu hal yang ingin diungkapkan yaitu anugerah keselamatan yang akan diberikan oleh Kristus. Itulah maksud dari perjamuan kudus itu sendiri, dari berbagai pandangan-pandangan yang berbeda di tengah-tengah keberagaman gereja itu. Penulis atau Yusen Wong-Nalu melihat juga kontroversi terkait mengikutsertakan anak-anak dalam perjamuan kudus. Dia menggarisbawahi aspek misiologis dan ajaran gereja yang mendorong inklusi anak-anak dalam sakramen ini. Dan terakhir, laporan mencatat rumusan perjamuan kudus oleh PGI yang menggarisbawahi pentingnya perjamuan kudus sebagai tanda kehadiran Kristus, pemberian kasih karunia, dan penyelamatan manusia. Lalu menyimpulkan bahwa gereja harus terbuka terhadap pembaharuan dan perjamuan kudus seiring dengan perubahan zaman. Jadi dinamis, bukan statis seperti itu. Perjamuan kudus adalah sakramen yang diperintahkan oleh Kristus dan seharusnya dapat diakses oleh setiap orang yang percaya kepadanya tanpa adanya pembatasan yang dilakukan oleh organisasi ataupun gereja. Dalam pandangan saya atau tanggapan saya terkait dengan topik ini, dalam konteks perkembangan gereja dan masyarakat modern, inklusivitas menjadi suatu aspek yang semakin penting dalam praktik agama. Keikutsertaan anak-anak dalam perjamuan kudus atau paidokomunion adalah salah satu contoh konkret dari upaya gereja untuk menjaga inklusi. Halo, udah dengar Pak? Sudah selesai? Belum Pak. Suara saya kedengaran Pak? Kedengaran, jelas. Oke. Atau paidokomunion. Ini adalah salah satu konkret dari upaya gereja untuk menjaga inklusivitas dalam ibadahnya. Saat ini banyak gereja yang mengakui bahwa anak-anak memiliki kebutuhan spiritual dan keinginan untuk berpartisipasi dalam ibadah bersama dengan orang dewasa. Ini sesuai dengan ajaran Yesus Kristus dalam kitab suci bahwa kerajaan surga adalah milik orang-orang seperti anak-anak dan semua orang. Dengan mengikutsertakan anak-anak dalam perjamuan kudus, gereja dapat memfasilitasi pertumbuhan rohani mereka sejak dini. Sebagaimana pengertian Ekaristi yang mengungkapkan pujian syukur atas karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus, demikian pun anak-anak tidak ada seorang pun yang dapat membatasinya untuk berlaku dan berpartisipasi dalam upacara atau kegiatan tersebut. Mardilah menuliskan bahwa penting bagi anak-anak untuk berpartisipasi dalam praktik inti jemaat. Jika anak-anak hanya berpartisipasi dalam praktik yang kurang inti dan kurang mendefinisikan identitas, maka anak-anak memiliki sedikit kesempatan untuk belajar dan dibentuk dan diubah di dalam identitas dia sebagai seorang Kristen. Jadi terjun atau ikut dalam perjamuan kudus itu adalah hal yang esensial dan penting bagi anak-anak. Maka berpartisipasi pada upacara inti sangat dibutuhkan anak-anak untuk menentukan kehidupan dan perkembangan dan imannya. Saya juga melihat melalui topik ini, meskipun pada satu sisi hal ini membawa angin segar dan aspek positif kepada pandangan saya secara pribadi, namun pada sisi yang lain ini juga menciptakan tantangan dalam memahami tingkat kematangan dan kognitif anak-anak terhadap perjamuan kudus itu. Sejauh
manakah mereka dapat mengerti atau mengimani kegiatan perjamuan kudus? Apakah itu dapat dimengerti sebagai lambang kehadiran dan anugerah penyelamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus, kebangkitan dan kematian dan kebangkitannya, atau itu hanya sekedar sebagai kegiatan minum anggur atau makan roti saja? Ini menjadi catatan tersendiri kepada gereja-gereja. Oleh karena itu, sebelum menurut hemat saya, sebelum melakukan atau memutuskan pelaksanaan perjamuan kudus bagi anak-anak, harus ada evaluasi teknis terhadap gereja-gereja itu sendiri untuk tidak menghilangkan esensi-esensi peribadatan yang akan dilakukan. Itu dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Min. Dan terakhir kepada Ibu Demo Sari Minggulan, silakan. Baiklah Bapak, terima kasih buat Bapak Ibu juga yang sudah bersama dengan kita di online dan onsite. Sesuai dengan yang sudah disampaikan bagi kami, khususnya untuk di pembahasan kita hari ini, perjamuan kudus makna misiologi mengikut sertakan anak yang belum CD. Dari yang sudah saya baca Pak dan juga sudah saya paparkan di makalah yang sudah kami kirimkan, saya melihat bahwasannya keberadaan dari perjamuan kudus ini merupakan hal yang sudah selalu dan selayaknya kita laksanakan. Sehingga bagaimana cara kita menyalurkan perjamuan kudus itu menjadi saluran yang penting bagi kehidupan kita, bukan hanya sebagai rutinitas. Sehingga di sini saya melihat Bang Munalu ini ingin merangsang kita untuk bagaimana kita bisa mengikut sertakan anak dalam proses perjamuan kudus yang kita biasakan menyatakan bahwasannya perjamuan kudus ini adalah salah satu bentuk pelayanan sakramen yang di dalam gereja yang dilatar belakangi dan sejarah kemunculannya sama seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, memiliki kisah yang cukup panjang dan telah banyak dibahas. Hanya saja di saat ini kita mau mempraktekkan khususnya untuk anak-anak. Apakah kita siap dengan keberadaan itu sehingga tidak ada istilah kata najolo hami begitu ya. Sehingga ada gambaran bahwasannya setiap perjamuan kudus itu dilaksanakan dan berlaku hanya bagi orang dewasa yang menerima peneguhan iman atau CD. Ada pendewasaan iman yang dialaminya lalu bisa melaksanakan perjamuan kudus. Sama seperti kata Pak Vincent tadi, saya rasa orang dewasa pun yang sudah melakukan perjamuan kudus belum tentu memahami apa makna sebenarnya dari perjamuan kudus itu. Yang penting dia lakukan, datang, lalu dia terima hosti itu, dia terima unsur-unsur perjamuan itu, dia lakukan, amin, setelah pulang gereja mungkin maknanya sudah hilang. Yang hadir hanya, yang penting aku tadi sudah perjamuan kudus. Karena di stereotip berpikirnya, setiap dia melakukan perjamuan kudus, berarti sudah ada artinya pengampunan dosa di dalamnya. Dari setiap yang sudah kami baca juga dari bapak-bapak gereja yang sudah juga mengatakan itu, sehingga ada pembicaraan-pembicaraan yang akan dilakukan. Saya juga mau tertarik dengan salah satunya dengan John Wesley, bapak pendiri Metodis, yang siap melakukan itu dengan dasar yang pas menurut saya. Bahwasannya anak-anak yang belum CD juga harus menerima dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus itu sebagai pembelajaran bahwa Yesus Kristus telah mati bagi dirinya. Dan yang perintah jelas sebagai alasan pertama. Dan perintah yang jelas itu adalah Kristus mengatakan di Korintus tadi sebagai nas yang tertua dianggap dalam perjamuan kudus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Itu Lukas 22 ayat 19. Lalu yang kedua saya melihat bahwa perjamuan kudus yang diyakini dan diimani oleh John Wesley diberikan kepada anak-anak bahwasanya memiliki manfaat yang besar. Jika dilakukan iman dan ketaatan kepada Allah karena melalui iman seseorang diteguhkan kembali sekalipun masa-masa sulit yang ia alami. Lalu berangkat dari pemahaman inilah saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Bang Munalu ini yang merangsang kita tentang mengikut sertakan anak yang belum CD sehingga gereja-gereja harus siap melakukan perubahan itu. Harus siap bahwasannya kita mengingat yang kita terima ini bukan cuma-cuma daripada Tuhan Allah.
Sehingga apa yang menjadi perjamuan kudus ini adalah anugerah, sarana anugerah kita. Memperoleh anugerah yang terbuka bagi kita, bagi semua orang. Baik itu dari mulai anak kecil sampai apalagi anak yang sudah menjalani yang namanya peneguhan iman. Sama seperti yang diucapkan oleh Bapak Kristianto tadi, Yesus berkata juga bahwasanya dalam Markus 10 ayat 14, biarkan anak-anak itu datang. Jangan menghalangi mereka dengan kerinduan mereka karena mereka yang punya kerajaan sorga gitu ya. Kerajaan Allah. Kita sudah membaca itu di Markus 10 ayat 14. Lalu menurut saya kan Pak, perjamuan kudus ini adalah sarana anugerah yang diberikan Allah kepada setiap orang atas kehendak Allah. Semua orang dapat menerimanya bukan karena layak atau tidak layak. Karena pengetahuannya, usianya, moralnya, tindakannya, ekonominya, kejahatannya, dan kebaikannya. Melainkan mengerti dan memahami apa tujuan dari makna perjamuan kudus itu. Berdasarkan kehendak Allah sendiri karena anugerah itu adalah kasih Allah. Dan kepada manusia melalui Yesus Kristus yang sudah mengorbankan dirinya sebagai jalan keselamatan bagi umat manusia. Terima kasih Pak, selamat pagi, God bless you. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Dia telah membahas salah satu pemantik daripada diskusi kita pagi hari ini yang berbicara soal perjamuan kudus terhadap anak-anak. Tentu kita akan boleh mengembangkan bagaimana pengalaman kita nanti dalam bergereja ya soal perjamuan kudus anak ini. Perjamuan kudus anak ini sebenarnya di negara luar ya, artinya bukan di Indonesia. Itu sejak tahun 70-an sampai 90-an itu sudah, bahkan sampai tahun 2000-an sudah dibahas. Baik itu gereja Disciple of Christ, gereja di Reform Ecumenical Council, RAC, sudah dibahas itu. Tetapi kita di Indonesia tidak ikut dalam perbincangan perjamuan kudus anak ini. Dan kemudian banyak tadi yang disampaikan oleh laporan baca kita yang dibahas oleh Yusen Bong Menalu. Ada 3 kategori tadi ya, bahwa kita tidak memberlakukan perjamuan kudus anak ini karena kurangnya pembahasan tentang itu, literasi dan pengalaman kita tentang itu. Sehingga kita mungkin menganggap apa yang kita imani sekarang itu sudah final, itulah terakhir, ya, tidak boleh diganggu gugat lagi. Padahal orang masih bertanya-tanya tentang iman itu, pemberlakuan iman. Mengapa kepada orang yang dibaptis itu segera boleh harus menerima baptisan? Padahal kita mengakui ada 2 sakramen, baptisan dan perjamuan kudus. Lalu mengapa harus kepada yang anak lahir baptisan itu segera kita kasih? Tetapi yang perjamuan kudus tidak. Berarti kan ada ketidakseimbangan pemberian sakramen kepada anak-anak. Nah, jadi makanya timbullah sekarang diskusi-diskusi ini, sehingga topik ini sebenarnya menjadi hanya sebatas tataran diskursus ya. Tidak menjadi wacana dan aksi. Kalau kita katakan sejak tahun 70 sampai 2000-an ini sudah menjadi bagian teologi yang dibahas oleh kalangan teolog barat, di Indonesia ini baru mulai ke gereja-gereja GKJ, GKI yang membahas ini. Nah, kalau di gereja aliran Metodis sebenarnya mereka sudah final ini, karena walaupun awalnya John Wesley tidak mengizinkan perjamuan kudus kepada anak yang belum sidi, tetapi akhirnya dia mengizinkan perjamuan kudus kepada anak. Ini John Wesley. Artinya dia lebih fleksibel membuka pelayanan perjamuan kudus kepada anak. Tetapi kita yang mengaku gereja-gereja reformat atau reformasi atau Luther, Calvin dan sebagainya, kita masih terfokus pada pemikiran bapak-bapak gereja yang melarang perjamuan kudus kepada anak-anak. Jadi ritus-ritus yang melarang itu dimulai sebenarnya ketika para
apa namanya patrialistis ya, pater-pater kita bapak-bapak gereja pada abad-abad pertengahan melarang apa namanya perjamuan kudus kepada anak-anak. Dan kemudian pembahasan perjamuan kudus kepada anak-anak ini dibahas lagi setelah Konsili Lateran IV. Dan kalau kita baca literasi yang lebih mendalam lagi, perjamuan kudus terhadap anak-anak ini dibahas oleh saya. Mulai dari pemikiran-pemikiran Arnold van Gennep, kemudian pemikiran mereka begini, pada usia kalau dilaranglah anak-anak untuk perjamuan kudus. Padahal anak-anak mulai disebut memutuskan atau dapat menerima sebuah keputusan terhadap dirinya, mulai dia sadar untuk mengambil keputusan itu pada usia 7 tahun. Itu secara apa namanya, baik secara iman atau secara pengetahuan, kognisi ya, atau apa namanya kemampuan untuk mengerti, mengingat, memahami, mengambil keputusan itu dimulai pada usia 7 tahun. Itu sebab pemerintah mewajibkan usia anak itu 7 tahun, bukan di bawah 7 tahun. Cuma kita latah, kita memberi pengajaran kepada anak-anak sebelum 7 tahun. Dan kita anggap dia pintar waktu TK, bisa dia menghafal bahasa Inggris, bernyanyi banyak, mengetahui ABC, D, F, G, menghitung 1 sampai 100, dan sebagainya. Padahal itu belumlah usia mengetahui. Usia itu masih usia bermain, usia anak-anak. Tapi usia mengetahui dan mengambil keputusan itu pada usia 7 tahun. Atau disebut dengan the age of discretion. Discretion. The age of discretion. Saat itulah dia mulai mengingat kehidupannya. Jadi kita semua mengingat kehidupan kita usia 7 tahun. Jadi kalaupun kita mengingat masa kecil kita usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu karena cerita orang tua ke kita. Setelah dewasa. Atau setelah 7 tahun. Tapi di bawah 7 tahun, kita tidak mengingat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dan finalnya itu, mengingat yang lebih matang itu usia 70 tahun. Itu sebab pemerintah untuk menetapkan penilaian kepada anak-anak SD dimulai kelas 4. Bukan kelas 3. Ya, 7, 8, 9 itu kan mulai kelas 1, 2, 3. Kelas 4 baru mulai dianggap itulah sudah final otak kita dewasa. Maka itulah mulai penilaian pertama kepada anak-anak. Nah, jadi kalau dikatakan dilarang anak-anak menerima perjamuan kudus, sebenarnya sejak usia 7 tahun, Luther juga 7 tahun ya, mengatakan sudah boleh mengikuti perjamuan kudus anak. Usia 7 tahun. Karena pada saat itu dia sudah mengerti, sudah memahami. Nah, jadi sejak 7 tahun sampai 10 tahun itu masa anak-anak bisa memahami, mengerti tentang imannya. Lalu setelah itulah dia dikasih perjamuan kudus. Tetapi harus diberikan pengajaran, bukan langsung setelah usia 7 tahun. Lalu ketika kita mengatakan begini, bahwa yang mengikuti perjamuan kudus itu ialah orang yang sudah paham, mengerti tentang perjamuan kudus. Jika itu apa namanya dalilnya, maka kita akan mengabaikan anak-anak yang tidak punya kemampuan mengerti, memahami, dan mengerti, memahami tentang perjamuan kudus. Bagaimana orang yang berkebutuhan khusus?
anak yang berkebutuhan khusus. Tidak mampu dia mengerti. Sampai usia 30 tahun pun dia nggak bisa mengerti. Jadi kalau kita mengatakan kalimat mengerti tadi, itu pun dikritik sekarang. Sampai mengerti baru perjamuan kudus. Mengerti itu kan berarti katekisasi, diajari dia. Nah kata itu menolak orang yang berkebutuhan khusus. Yang difabel, atau orang yang tunarungu, atau orang yang tuna wicara, atau orang yang tidak memiliki kemampuan mengerti. Berarti dia selamanya tidak bisa menerima perjamuan kudus. Maka perjamuan kudus ini sebenarnya kepada semua orang tanpa diskriminasi. Jadi sama seperti anak-anak dibaptis kan tanpa diskriminasi. Kita nggak tahu itu kalau bertumbuh nanti menjadi difabel atau bertumbuh menjadi anak berkebutuhan khusus atau tunarungu atau tunawicara. Kita nggak tahu. Tapi sejak kecil dia sudah beroleh keselamatan. Nah, perlakuan yang sama harus dilakukan kepada anak-anak setelah 7 tahun ke atas. Jadi tidak ada diskriminasi kepada mereka, harus diajari dulu, harus dilatih dulu atau dibimbing dulu baru perjamuan kudus. Ini pemikiran-pemikiran yang muncul sekarang dan ini mungkin tidak mungkin kita terima begitu saja karena kita sudah mendarah daging menolak perjamuan kudus kepada anak-anak. Nah, ketika saya jelaskan ini di gereja saya, pertama-tama ini saya jelaskan pre de communion ini memang dibilang ajaran sesat ya, pembawa ajaran sesat. Dan saya ulang-ulangi lagi setiap pendeta, ya minimal tahu dulu, ada wawasannya, lalu terjadi kursus, nanti pada akhirnya pasti ada aksi. Begitu cara berteologi kita. Kalau tiba-tiba baru awal kita disebut ajaran sesat, enggak apa-apa, ya, terima aja terus. Tapi terus berikan penjelasan. GKI seperti yang saya katakan kemarin itu 16 tahun. 16 tahun baru bisa sampai pada tahap aksi. Berarti coba kita bayangkan 16 tahun sebelumnya mereka mungkin dihujat yang mengatakan itu. Atau diberi cap yang lain atau macam-macam. Tidak apa-apa. Kalaupun nanti kita dikatakan baru tamat S2 dari STIA Pusat Demirin jadi membawa ajaran sesat kalian katanya. Tidak apa-apa itu. Sesat dulu sebentar baru benar selamanya kan. Ini kan diskusi kita untuk mematangkan diskusi kita jadi maksud itu supaya jangan takut nanti untuk mensosialisasikan pemikiran-pemikiran. Coba misalnya Jusen Buang Manado itu sudah menulis dalam buku ini, tapi nggak ada orang yang tertarik membahasnya. Ini ditulis tahun 2008. Sekarang tahun 2023, berarti ada sekitar 15 tahun yang lalu ya. Tapi nggak ada orang yang tertarik membahas itu, memfollow up. Memfollow up itu dalam rapat pendeta atau mungkin diskusi-diskusi di majelis, diskusi-diskusi di jemaat, nggak ada. Kita simpan ini, pemikiran ini di lemari buku kita. Sama seperti kami rapat pendeta, habis bubar rapat pendeta, bubar. Nggak akan ada membahas itu di kalangan masyarakat atau jemaat atau sentuhan. Padahal saya katakan bawa aja materi ini. Saya kasih materi kemarin waktu itu. Bawa aja. Ini aja belum baca atau tidak baca, sebarkan aja. Minimal mereka tahu dulu. Oh iya, oh begini rupanya. Gini rupanya ya. Itu supaya mudah diskusinya. Bahwa ketika ada sejarah mengatakan Paskah itu, ketika perayaan Paskah Yahudi, itu semua anak-anak ikut. Padahal Paskah itulah sebenarnya mula perjamuan kudus. Pembebasan kan. Kita dibebaskan dari Israel, dibebaskan dari Mesir ke tanah Kanaan, itu pembebasan. Dibebaskan dari belenggu, budak. Nah sekarang perjamuan kudus kita dibebaskan dari dosa. Jadi siapa yang ikut di sini? Kalau Paskah itu ikut anak-anak, lalu jamuan makan itu juga anak-anak, lalu ketika ada kurban diberikan dulu ke keluarga Elia kepada ke Tuhan, ikut juga anak-anak mereka memakan kurban persembahan itu. Itu berarti anak-anak punya akses mendapatkan perjamuan kudus. Karena teorinya dari situ. Nah oke, kalau kita misalnya ikuti harus diajari tadi.
Walaupun nanti akhirnya kita menyepelekan orang-orang yang tidak bisa mendapatkan pengajaran karena kebutuhan khusus mereka. Maka kita mulai aja Sidi itu usia 7 tahun. Sehingga belajar 7 tahun, usia 8 tahun sudah bisa perjamuan kudus. Karena dapat Sidi. Kita sekarang kan naikkan usia Sidi. Dari 15 tahun, ada gereja yang menggunakan 17 tahun baru Sidi. Coba bayangkan dia usia 3 bulan dibaptis, 15 tahun berikutnya atau 17 tahun berikutnya, baru dia bisa dapat sakramen perjamuan kudus. Ini cukup panjang. Padahal Yesus dalam angka Yahudi ya, orang Yahudi, usia 12 tahun itu sudah dianggap dewasa. Dan hanya orang yang dewasa berhak bisa mengajar di gereja, di sinagoge. Dan Yesus pada usia 17 tahun, dia bisa berdebat dengan para ahli Taurat. Itu artinya usia 12 itu sudah dewasa. Nah ini kan pemikiran-pemikiran kita dengan fakta-fakta Alkitab bahwa orang anak atau anak-anak itu tidak ada larangan menerima perjamuan kudus. Nggak ada. Kita yang membuat larangan para bapak-bapak gereja dulu. Alasannya karena sebenarnya sederhana. Karena waktu jamuan makan itu namanya pun jamuan makan. Dulu kan perjamuan kudus itu harus dimulai dengan jamuan makan. Tapi ketika jamuan makan itu berserakanlah semua makanan, minuman. Itu karena anak-anak, namanya pun anak-anak makan ya, berserakan. Lalu oleh bapak gereja mengatakan, janganlah ikut anak-anak jamuan makan. Karena setelah jamuan makan kan jamuan kudus. Kotor, berserakan. Itu aja dulu. Lalu diikuti oleh gereja selanjutnya. Dan kemudian ditambah lagi kata mengerti kepada orang-orang yang mengerti baru dia diberi perjamuan kudus. Atau kepada orang-orang yang sudah sidi, itu makin melebar lagi. Nah sekarang kita sudah melihat situasi itu, dasar-dasar kita untuk menerima perjamuan kudus sudah ada secara biblis, ajas kesetaraan, tidak ada pembeda antara baptisan dan perjamuan kudus. Karena itu sama, anugerah kan, sola gratia. Apakah anak dibaptis itu setelah dia tahu baca tulis baru dibaptis? Bagi kita tidak. Maka dia yang bertanggung jawab kepada imannya ialah orang tuanya. Orang tuanya yang ditanya, apakah saudara bersedia? Apakah saudara bersedia? Yang menjawab orang tuanya bersedia. Lalu yang mengikrarkan iman itu orang tuanya. Itu artinya orang tuanya lah yang mengajar, merawat, membesarkan anak itu secara iman. Nah itu. Jadi ketika misalnya anak-anak ikut perjamuan kudus, siapa yang akan menjadi penanggung jawab rohaninya? Orang tuanya. Ya sama kan? Cuma kita sekarang melihat itu dibedakan. Padahal dia sola gratia. Perjamuan kudus itu hanya karena anugerah. Nah sekarang gereja-gereja yang sudah berhasil selain GKI yang berhasil, GKJ juga sudah berhasil membuat perjamuan kudus kepada anak-anak. Nah sekarang kita yang di Sumatera ini, kapan ini dimulai kan? Kapan? Apakah kita hanya membahas di sini aja? Apakah ada keberanian kita untuk mengubah konfesi kita? Atau hanya tahu aja? Hanya tahu tanpa implementasi. Nah upaya berteori dalam kontekstual ini kan butuh keberanian, butuh semangat, butuh energi, butuh apalagi ya komitmen ya, komitmen mendiskusikan, menceritakan atau menseminarkan. Itu kalau sudah seminar nanti FGD itu sudah tingkatan tinggi kan, artinya orang sudah banyak tertarik gitu. Tapi sekarang kita mulai menelarkan, minimal kita tulis dulu di majalah gereja kita masing-masing, atau kita cerita-cerita kepada teman-teman sejawat, atau mulai menulis. Yang banyak menulis sekarang ini di skripsi sudah banyak ini, skripsi sudah banyak orang membahas. Di tesis belum ada saya lihat, skripsi sudah, artikel-artikel juga sudah ada orang yang membahas. Nah sekarang tingkatkan dia menjadi tesis.
supaya dia menjadi sebuah kajian yang berkelanjutan. Nah, saya katakan dari 1975 lah mulai pembahasan ini dibahas. 1975 itu sekarang udah berapa puluh tahun yang lalu ya, 45 atau 40 sekian tahun yang lalu ya. Tapi belum ada dampaknya bagi kita. Nah ini, jadi sekarang kita buka diskusi bagaimana upaya kita untuk berteologi dalam kontekstual, khususnya untuk pengajaran perjamuan kudus ini. Apakah kita punya pemikiran lain? Kalau Buang Manalo tadi sudah mencoba mengupas di buku ini, sekarang kita siapa lagi? Yang membuka yang menulis di jurnal ini Rasid Rahman. Rasid Rahman ini seorang dosen liturgi STFT Jakarta, telah menulis di Kenosis volume 8 nomor 1 tahun 2022. Rasid Rahman. Nanti boleh dicatat ini Rasid Rahman, dia sudah menulis ini. Yang ini. Menyoroti perjamuan kudus kepada anak sebagai inisiasi dari lensa sosial budaya. Dia menulis di Kenosis, Jurnal Kajian Teologi, volume 8. Ya, ini sudah dia bahas. Nanti sejarahnya dia lengkap. Ini ya, Kenosis. Kemudian selain ini ada orang yang sudah menulis juga tentang ini. Ini dari Universitas Metodis Indonesia, saudara Netina Samosir dan Mengatas Parfusif, perjamuan kudus bagi anak dalam gereja Metodis. Ini dimuat di majalah ilmiah Metoda tahun 2023. Oh ini teranyar, terbaru tahun 2023. Kemudian ada lagi ini dalam skripsi dari seorang mahasiswa Gemit dan keikutsertaan anak dalam perjamuan kudus, suatu tinjauan kritis teologis atas ketidaksetujuan Majelis Sinode Gemit terhadap keikutsertaan anak dalam perjamuan kudus. Ini skripsi ya, di Universitas Kristen Satya Wacana. Ini, jadi artinya sudah mulai banyak orang membahas. Artinya kalau tadi alasannya Pak Joasen Buang Manalo literasinya sedikit, sekarang orang sudah mulai banyak menulis. Berarti kan literasi. Ya kalau ada yang tesis nanti mengulas ini atau doktor lagi mengulas ini kan lumayan. Sehingga kajian kita bukan lagi kajian yang sempit. Bahwa perjamuan kudus anak itu kebutuhan kita sekarang. Mengapa dikatakan kebutuhan? Karena gereja-gereja karismatik di luar sana, jangankan anak-anak, bayi pun dia kasih. Jangankan anak-anak, bayi pun dia kasih. Nah itu tadi soal anugerah kan. Perjamuan kudus ini soal anugerah. Jadi jangan nanti kita, jemaat kita maksud saya, berpindah ke karismatik semua. Karena mereka ingin segera mendapatkan penebusan. Kita menahan-nahan sampai usia 7 tahun, 17 tahun. Karena harus diajar lagi CD. Nah gitu ya. Enggak apa-apa, CD itu tetap berjalan. Tapi bukan dalam syarat menjadi penerima perjamuan kudus. CD itu lanjutan pembinaan iman, bukan persyaratan untuk menikah, persyaratan untuk perjamuan kudus. Jangan. CD itu bagian dari program gereja untuk pengajaran iman. Tapi untuk perjamuan kudus tidak menjadi persyaratan itu. Dia anak-anak pun bisa. Setiap anak-anak yang sudah 7 tahun, the age of discretion tadi, ikutkan saja. Tanpa diskriminasi. Kalau ada tadi kalimat harus mengerti dulu, nah maka nanti dia akan mengabaikan, kata Yoas Adi Prasetyo mengatakan, kita mengabaikan anugerah kepada orang-orang yang disabilitas. Jadi hati-hati kita juga mengabaikan anugerah Allah kepada orang yang tunarungu, tunawicara dan sebagainya. Atau yang ya ABK lah. Sampai besar dia tidak bisa ngomong, tidak bisa
mendengar misalnya, kapan dia mengerti. Lalu kita putuskanlah anugerah Allah kepada mereka gara-gara mereka mengalami ketidaksempurnaan tubuh. Nah ini pemikiran kita. Ada kira-kira yang memberi respon atau kita memberi masukan atau pemikiran lain selain dari apa yang kita baca dari Pak Jusin Buang Manalu ini. Silakan. Yang dari ruang Zoom, oh silakan. Silakan mulai dari Pak. Iya, Marak. Ya. Terima kasih untuk Bapak dosen kami. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengupas buku Bapak Zuang Manalu ya. Menjadi pergumulan kita mungkin seperti ini. Kita semua setuju perjamuan kudus untuk anak-anak itu menjadi hal yang sangat penting saat ini disemangati di gereja. Kita bersyukur buat metodis yang sudah berani dan sudah melakukan itu. Ada pandangan saya seperti ini, Pak. Dari sejarahnya yang Bapak jelaskan tadi, konsili Lateran 4. Iya, Lateran 4 ya. Di situ orang atau bapak-bapak gereja sudah mulai mempertanyakan tentang teori usia akal budi ya, kalau nggak salah. Ketika perjamuan kudus itu diberikan kepada si anak, paling tidak dia mengerti tentang apa itu perjamuan kudus. Nah, maka itu alasan gereja untuk mungkin sampai saat ini, khususnya di kita di Sumatera Utara, tidak memberikan itu, ya, tidak melakukan itu. Kemudian ada pandangan ketika perjamuan kudus itu diberikan kepada anak-anak, pemahaman kekultusan perjamuan kudus itu hilang karena kita tidak bisa menjamin anak-anak itu tertib pada saat menerima perjamuan kudus. Nah, mereka akan ribut, jadi seolah-olah kekultusan hahomion di perjamuan kudus itu buyar gitu. Kemudian kalau kita ingat teman-teman bulan yang lalu ya, Pak Peterson yang juga mengajarkan ini kepada kita tentang perjamuan kudus terhadap anak-anak dan kaum disabilitas ya. Dia justru itu tadi yang diutarakan saudara kita Vincent, kesalahpahaman pemahaman konteks dalam 1 Korintus 11 ayat 25 sampai 29 ya. Karena di sana di ayat 28 itu, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Jadi sementara Pak Peterson kemarin bukan masalah pemahaman itu. Itu konteksnya bukan masalah pemahaman, tetapi konteks jemaat itu yang pada saat itu terpecah belah sehingga ada pemahaman yang satu berbeda dengan jemaat yang lain, padahal dalam menerima perjamuan kudus itu kita dipersatukan dalam tubuh Kristus gitu. Mungkin itu yang membuat sehingga gereja-gereja khususnya kita yang reformat atau Lutheran yang di Sumatera Utara ini sulit menerima. Dan tadi dari galian kawan-kawan, ini menjadi sesuatu yang harus kita suarakan di gereja-gereja kita, baik GKPS, HKI, GKPBD. Ada kecenderungan seperti ini saya lihat, Pak, khususnya di Sumatera Utara. Kita di luar gereja X, tanda kutip, kayaknya ada kecanggungan dan ketakutan untuk mengeluarkan teologi baru. Gitu. Kita tahu, ya jujur apa yang kita lakukan saat ini masih berpatokan kepada HKBP. Ya. Kemarin ketika HKI mengeluarkan satu sistem pemilihan baru, majapahit natar surat, kami berjumpa dengan mantan Epurus HKBP Pak Darwin. Dia memanggil saya, kamu HKI, apa pandanganmu tentang majapahit natar surat yang kalian lakukan, katanya. Ya, saya bilang itu Alkitabiah. Nah, tapi dia mengkritik saya dan HKI dengan sistem itu. Dia katakan seperti ini, justru HKI dengan sistem itu menunjukkan ketidakdewasaan dalam demokrasi, katanya. Negara kita sudah demokrasi, tapi kalian masih
kembali kepada Israel kuno katanya. Jadi aku juga tersentak waktu itu. Orang ini memang apanya Pak, untuk menalar semuanya, memang kita harus akui ini kawan-kawan kita dari HKBP. Jadi mungkin kalau kita yang dianggap gereja kecil dalam kuantitas, berani untuk menyuarakan ini, gereja-gereja yang mungkin eh, di sekitar mereka, ini akan jebol ini Pak, menjadi sebuah yang diterima khususnya di Sumatera Utara ini. Terima kasih. Oke, baik. Memang kita harus akui pembaruan teologi di gereja kita masing-masing itu mengalami kemandekan, mengalami kemandekan. Karena apa? Termasuk tadi soal SDM ya. SDM kita yang tidak mumpuni untuk mampu berdebat teologi setiap konferensi-konferensi atau rapat-rapat pendeta. Karena salah satu tugas pendeta atau pendeta ialah membahas kekinian, ya, teologi kekinian atau perkembangan teologi. Baik itu yang dialami para pendeta di jemaat atau dari aras global. Di sini memang saya lihat memang para pendeta itu cenderung bukan lagi membahas isu-isu teologi, tapi sudah lebih membahas pada kebutuhan-kebutuhan gereja, kewajiban-kewajiban, setoran-setoran, target-target keuangan yang harus dipenuhi oleh setiap pendeta kesinodi. Atau di luar dari ruang rapat itu yang dibahas adalah suksesi kepemimpinan. Habis energi hanya untuk itu. Siapa nanti pengurus setelah ini, siapa nanti bishop setelah ini. Itu aja yang menjadi perdebatan. Sehingga terjadi kelompok-kelompok yang tidak produktif, tapi kelompok-kelompok yang destruktif. Nah ini sekarang yang ketinggalan kita, gereja-gereja yang saya lihat ya di Sumatera Utara. Lebih berfokus pada kebutuhan-kebutuhan diri kita, gereja kita, daripada kebutuhan-kebutuhan teologi. Nah, saya secara pribadi mengalami itu di gereja kami. Jadi pendeta selalu kita sampaikan perkembangan teologi. Waktu saya pengurus pendeta ya, selama 15 tahun lebih. Tapi ketika kita menawarkan perubahan atau pembaruan teologi itu dianggap teman-teman hanya angin lalu yang tidak perlu dibahas. Karena kalau dibahas itu nanti akan mengganggu tanda petik kenyamanan bergereja. Kenyamanan bergereja dan melayani. Kalau kita misalnya bahas tentang perjamuan kudus anak nanti, contoh saja di perjamuan kudus anak, lalu kita bawa ke jemaat, mungkin akan terjadi riak, ya, riak penolakan, riak tuduhan-tuduhan, dan bisa saja ini membuat energi habis. Lalu kita akan habis energi untuk membahas soal yang tak begitu penting. Itu menurut kita. Padahal itu sebenarnya kan bukan soal tidak penting, tapi itu kan soal iman, keselamatan, anugerah keselamatan. Sehingga itu tadi banyak tapi sedikit. Itu yang sebenarnya banyak SDM kita kan banyaknya pendeta tapi sedikit yang bisa menjadi teman untuk bertukar pikiran dalam mengembangkan teologi gereja. Kalau HKBP memang ya sudah banyak pakar-pakar mereka. Mereka kan 3.000 pendeta dan kualifikasi pendeta mereka sudah mumpuni lah. Mereka berteologi di mana-mana mereka sudah bisa jadi keynote speaker kan. Baru ini kan sedang WWF di Prancis. Keynote speaker, Polandia, keynote speakernya pendeta Dr. Beni Singal. Sudah di dunia mereka. Kita jangankan ke Polandia, kita sendiri nggak ada yang menjadi keynote speaker kan. Isu global. Nah,
isu yang dia bawa kemarin kan soal bagaimana perempuan ditahbis di KWP, darah perempuan. Kita jadi itu kan masalah perempuan, masalah teologi siapa yang bawa? Itu. Jadi kita pun tidak bisa berkolaborasi gereja-gereja yang sehaluan di Sumatera Utara ini, yang berasal dari hasil penginjilan yang sama, kita nggak bisa sehaluan. Kita masih berpikir membangun diri sendiri tanpa melihat kebersamaan. Bersama sih bersama, tapi tidak pernah membangun bersama. Kalau di gereja-gereja Jawa sekarang GKI lihatlah gereja yang besar, GKI Jabar, GKI Jateng, GKI Jatim bisa menyatu jadi GKI supaya mereka kuat. Kita seharusnya gereja-gereja yang lahir dari rahim yang sama, dari RMG, seharusnya bisa menjadi gereja AM Sumatera Utara. Jadi punya satu sinode yang sama. Misalnya gereja sinode gereja-gereja Batak Sumatera misalnya. Sehingga kita berpikir lebih apa? Lebih maju. Sekarang lihat loh GKI sama GKJ, mereka punya pusat pelatihan sinode di apa di Jogja, LPPS namanya, lembaga pembinaan pelatihan sinode, antar sinode itu. Jadi di situ pusatnya membangun, melatih, berdiskusi, berdialog tentang segala hal, tentang teologi, tentang pembinaan dan sebagainya. Sehingga kita tidak habis membahas soal suksesi apostolika tadi, tapi kita sudah membangun kebersamaan. Nah ini yang menjadi persoalan kita. Kita masih berbicara diri. Kalau hanya GKPS yang membahas perjamuan kudus ini, nggak akan sanggup ini, nggak sanggup. Mungkin bisa, tapi 50 tahun yang akan datang. Energinya besar. Tapi kalau semua kita membahas ini, gereja-gereja yang ada di Sumatera Utara ini, semua membahas ini serempak, kerjanya cepat, karena saya saling mempengaruhi. Oh kami juga bahas itu, oh kami juga bahas itu. Lalu dari GKPS mengundang, dari HKBP, dari GKPI membahas tentang itu. Sebaliknya kita saling mengundang membahas itu. Lari barang itu. Tapi kalau kita sendiri jalan, capek luar biasa. Capek luar. Akhirnya ya berhenti sendiri. Berhenti di sini semua itu. Berhenti di buku, berhenti jurnal, berhenti di skripsi. Selesai, nggak sampai ke aras jemaat. Jadi kita hanya sibuk membahas, dibahas di tataran akademis, tidak menjadi bagian dari kehidupan berjemaah. Kecuali nanti kalian yang membahas ini sudah jadi pimpinan sinode, misalnya kalian membuat keputusan langsung kan, kita serahkan bisa saja. Tapi kalau kita masih bawahannya, begitu. Oke, tadi ini silakan. Iya Pak, kalau tadi saya pikir gini, materi ini mengajak pola pikir dan saya pikir tidak hanya sebatas materi, tidak hanya sebatas pengetahuan, tapi saya pikir sekalipun tadi Bapak sudah katakan ya kita hanya sebatas apalah kita, belum kita yang menjadi pemimpinnya. Tapi apa ya tidak mungkin begitu ya, karena saya pikir iya perjamuan kudus untuk anak-anak bukankah kita pendeta ya, hamba Tuhan, sudah berdosa kalau masih tetap menganggap seperti paradigma lama bahwa yang menerima perjamuan kudus yang sudah sidih. Bukankah kita berdosa sebelum sidih dia sudah mati, padahal perjamuan kudus itu adalah sarana anugerah keselamatan kepada semua orang gitu ya. Semua orang itu digarisbawahi. Tidak ada batasan usia, tidak ada batasan pendidikan di sana, tidak ada batasan sempurna atau tidaknya manusia itu diciptakan kepada semua orang. Bukankah tadi saya katakan, bukankah kita sudah berdosa di sana? Kita yang tahu tapi tidak melakukannya begitu. Jadi memang marahku.
Bukankah saya pikir iya hanya iya Pak Markum itu sebenarnya yang mau saya bilang. Iya saya pikir ya bisa dari hal-hal yang kecil. Dan saya pikir pun memang ada kendala-kendalanya di sana. Seperti metodis lah, kalaupun memang baru diikrarkan, baru dilakukan ini. Dan memang ada efek negatifnya gitu. Contoh, saya prakteknya begitu ya. Ketika kemarin kami memberikannya, seorang ibu kata ambil. Nah begitu. Jadi memang dan anak-anak pun gimana wadahnya tidak ada tempat untuk menyampaikan kepada si anak. Dan saya pikir iya juga ya, bukankah lebih baik ini soal praktik ya teknisnya. Kalau itu dilakukan supaya memang anak-anak pun dapat mengerti, tidak hanya sebatas ya udahlah ini ya dilakukan, tidak hanya sebatas itu. Pola pemikiran saya ya memang ada khusus bagi mereka ibadah, tidak hanya sebatas bersama dengan orang tua. Hari ini perjamuan kudus dilakukan, orang tua dan anaknya bersama berdampingan duduk, lalu hamba Tuhan kasih, ya si anak-anak nggak ngerti apalah ini. Orang tuanya bilang ambil gitu. Udah diambil terus mau diapain begitu kan si anak. Jadi memang harus ada memang ibadah tertentu bagi mereka untuk merasakan itu sehingga memang dapat goal dia yang seperti yang kita harapkan. Jadi memang itu tadi saya beranggapan Pak, ya nggak apa-apa dimulai dari sermon kah gitu atau dari ya sama-sama pendeta atau ya kalau misalnya Pak Marakup tadi sudah bisa dapat orang yang tertinggi ya dimasukkanlah materi ini teori ini, kenapa enggak begitu loh. Karena memang yang menggelitik bagi saya adalah kenapa ya, bukankah menjadi keberdosaan bagi kami kalau dia belum CD udah di Maradian gitu, bukankah di situ sudah berdosa. Saya nggak nyampaikan anugerah keselamatan ini bagi mereka walaupun memang secara teorinya mereka belum mengerti, tapi ya prakteknya yaudah yang jelas kita sudah kerjakan anugerah keselamatan itu walaupun memang 100% belum mengerti. Tadi sudah kita katakan sedangkan yang sudah dewasa pun nggak ngerti itu gitu. Yang jelas dilakukan perjamuan kudus ya udahlah dinikmatilah diambillah begitu. Jadi saya pikir Pak, ya kita mulailah dari diri kita begitu. Kita sampaikan hal-hal yang kecil. Saya pikir itu akan berdampak. Terima kasih Pak. Ya baik, memang betul bahwa memulai perubahan itu jangan kita tunggu dulu kita punya apa-apa atau punya jabatan apa-apa. Dan perubahan itu mulailah dari diri kita, dari kita. Mulailah saya katakan tadi menulis di majalah gereja kita, mulailah menulis di jurnal-jurnal kita, atau dijadikan digarap menjadi sebuah tesis atau tulisan-tulisan yang lebih akademis, sehingga pertanggungjawaban kita lebih baik kepada jemaat. Kalau sudah menjadi tesis kita nanti lalu kita share kepada jemaat dan kita bagikan kepada rekan-rekan pendeta, kan itu menjadi kajian yang lebih bagus. Kemudian soal teknis memang harus disampaikan kepada soal teknis pelaksanaan, dia tidak gabung dengan ibadah dewasa. Jadi ibadah perjamuan kudus anak itu ya khusus untuk ibadah anak. Sehingga mereka diberi penjelasan waktu mau menerima perjamuan kudus. Kalau di dewasa kan nggak mungkin lagi kita jelaskan karena ya dianggap sudah jelas bagi dewasa. Tapi bagi anak-anak karena mereka untuk ibadah anak sebelum perjamuan kudus ada persiapannya. Sama seperti di agenda kita, agenda gereja Batak itu ada persiapan perjamuan kudus. Walaupun tidak pernah dilaksanakan. Dulu sebelum perjamuan kudus, 1 minggu sebelum perjamuan kudus, para misionaris itu melakukan persiapan perjamuan kudus. Makanya di agenda itu ada persiapan perjamuan kudus. Itu ibadah juga itu. Dan di ibadah itu ditanya, apakah saudara bersedia untuk mengikuti perjamuan kudus minggu depan? Ya, saya bersedia. Baca namanya. Saudara. Di GKI sampai sekarang begitu. Misalnya hari Minggu inilah perjamuan kudus, minggu ini tanggal 13 ya, 15 minggu, Oktober. Ada ibadah keluarga minggu ini, di situ nanti penatua bertanya kepada wilayah atau sektor atau apa namanya WEK. Nanti ada apa namanya liturginya itu, kita akan masuk persiapan perjamuan kudus, bernyanyi berdoa.
Lalu nanti Sintua mengatakan membacakan rumusan perjamuan kudus. Setelah itu baru dibaca. Mari kita berdiri bagi semua. Tanya saudara, apakah saudara Ramli Harahap bersedia mengikuti perjamuan kudus hari Minggu ini? Ya, saya bersedia. Sampai semua yang hadir ditanya ke siapa. Lalu nanti hari Minggu dia harus hadir, karena sudah berjanji kan, hadir. Dijelaskan apa itu perjamuan kudus, maknanya apa, itu di ibadah persiapan tadi. Sehingga dia datang perjamuan kudus minggu depan itu dia sudah tahu apa itu makna perjamuan kudus. Nah, kepada anak-anak pun nanti seperti itu. Mungkin tidak terpisah waktu. Pada saat yang sama itu dia akan persiapan sekaligus perjamuan kudus, karena anak-anak kan kalau ditanya besok belum tentu besoknya dia nggak datang lagi minggunya kan. Tapi kalau di situ ditanya lalu ibadah perjamuan kudus dilanjutkan, memungkinkan bisa terjadi. Itu soal teknis. Tapi bagaimana sekarang perjamuan kudus anak ini menjadi sebuah keputusan atau bagian dari liturgi ibadah gereja kita masing-masing. Ini menjadi persoalan kita. Nah, bagaimana upaya-upaya kita dalam berteologi kontekstual ya untuk mewujudkan topik ini misalnya menjadi bagian liturgi gereja. Sehingga anak-anak ini seperti yang katakan tadi, kalau dia seandainya mati belum sidi, dia belum pernah menerima perjamuan kudus, sayang sekali. Sayang sekali. Sehingga kita merasa berdosa lah ini para pendeta ini sekarang. Karena kita tidak mau mengubah paradigma teologi kita. Tidak mau mengubah teologi kita. Nah, jadi memang ya berteologi itu tidak statis. Berteologi itu dinamis. Dia mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan pengetahuan kita. Nah, dulu mungkin begitu saja cukup. Tapi sekarang orang melihat, iya ya anak-anak kok nggak bisa ikut ya. Orang-orang yang difabel, disabilitas pun nggak bisa ikut ya. Nah, itu kan makin dipikirkan lagi. Sehingga ada perubahan-perubahan berteologi kita. Gereja kita menjadi gereja yang bertumbuh dalam iman. Bukan bertumbuh dalam rupiah. Kan itu. Bukan bertumbuh dalam kuantitas. Tapi bertumbuh dalam iman. Karena yang membuat masuk ke surga nanti bukan soal jumlah jemaat gereja kita banyak berapa atau berapa persembahannya. Yang ditanya apakah jemaat kita sudah beriman. Karena hanya orang berimanlah diselamatkan. Kalau kita gagal membuat jemaat kita beriman, yang ditunggu nanti nyawanya di surga ya kita pendetanya. Daripadamu akan kutuntut nyawanya. Mengapa dia mati berdosa? Wah itu. Itu kan unsur pertama dari tahbisan kita kan. Unsur pertama dari tahbisan itu. Jadi pendeta itu harus menyatakan kebenaran, kesalahan kepada jemaatnya. Sehingga nanti ketika ditanya, kenapa mati ini belum bertobat? Lalu aku udah pernah khotbah sama dia, udah pernah ke rumahnya Tuhan. Oke, selamat kau. Kenapa dia mati belum bertobat? Belum kujelaskan perjamuan kudus rupanya. Belum, mati lah kau. Sangat kau. Itu jadi dari kita banyak itu untuk nanti di jemaat. Ya, apalagi yang sudah studi S2 kan, banyak itu untuk itu karena dianggap sudah makin pintar kan. Udah makin pintar, udah makin banyak pengetahuannya kan. Nah itu. Jadi ya marilah pelan-pelan tapi pasti kita pengaruhi, kita bercerita. Di khotbah-khotbah mulai disampaikan. Saya khotbah-khotbah sudah saya sampaikan. Minimal yang mendengar itu mungkin pernah mendengar khotbah itu aja. Pernah. Kan sudah lumayan. Gak apa-apa. Supaya datang dia ke konsistori kan bertanya kan. Di situ penjelasan lebih dalam. Gitu. Biarkan aja orang penasaran dengan khotbah kita. Sehingga dia rajin menjumpai kita. Di situlah kita rajin menjelaskan. Daripada tidak pernah bertanya tentang habis amin pulang dia. Gak pernah menjumpai pendetanya kan. Buatlah jemaat itu penasaran dengan khotbah-khotbah kita. Jangan puaskan. Kalau puas pulang mereka. Tapi kalau gantung, datang dia ke story. Aku begini tentang khotbah tadi. Ini kena ini.
Mulailah kita menjematkan pemikiran kita. Itu. Ya tadi terakhir. Silakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan Pak dosen. Memang sangat menarik kalau kita membahas tentang perjamuan kudus tadi bagi anak-anak yang kita lihat dari buku dan yang dituliskan oleh Jusen Buang Manalu itu adalah tentang dasar dogmatisnya. Dia menitik beratkan tentang dogmanya dalam pelaksanaan perjamuan kudus bagi anak. Tadi Bapak ada juga menyinggung dari tulisan Rasyid Ahmad dalam jurnal Kenosis itu. Memang juga saya sudah baca Pak, dia lebih menekankan dengan pendekatan antropologi ataupun dengan sosial budayanya Pak. Karena dia melihat bahwa dalam inisiasi gereja itu dibangun baptis, katekisasi, sidi, dan perjamuan. Inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam tingkatan baptis, katekisasi, sidi, baru perjamuan. Kalau kita mau melihat dalam analisa sejarahnya, kedatangan Injil terkhusus ke Sumatera, memang kita tidak melihat adanya pelayanan perjamuan kudus yang dilakukan para jendeling pada masa itu. Karena berita yang kita lihat dalam buku-buku sejarah gereja bahwa pengkristenan itu dilakukan dengan baptisan. Baptisan massal itu juga adalah budaya untuk membaratkan orang Sumatera pada saat itu yang dengan sistem memandikan karena dilihat kotor pada umumnya sehingga dimandikan. Jadi memang ini juga yang mau saya lihat dari Rasyid Ahmad ini dalam jurnalnya itu adalah pendekatan kita untuk membangun agar gereja-gereja terlebih di Sumatera ini bisa menerima perjamuan bagi anak. Secara dogmatis tadi kita sudah mendapatkan beberapa tokoh-tokoh yang memberikan sumbangsi pemikirannya. Sekarang bagaimana kita melihat dalam pendekatan budaya, karena Stephen Bivens juga kan mengangkat tentang model-model teologi kontekstual itu dengan model antropologi dan model-model yang lainnya yang tergolong dalam 5 model ya Pak ya. 5 model yang dibuat dalam model-model teologi tadi. Ini salah satu yang belum bisa kita lihat. Terus saya membaca buku jurnalnya Binsar Pak Pahan juga yang mengkritisi tentang liturgi perjamuan kudus di HKBP. Dia melihat liturgi perjamuan kudus di HKBP itu lebih menekankan tentang penghapusan dosa yang dibawa oleh ajaran dari Barat. Artinya kalau kita melihat bahwa dalam liturgi perjamuan kudus itu juga kita melihat bahwa tentang penghapusan dosa, padahal secara dogma kita melihat bahwa perjamuan kudus itu adalah ucapan syukur, amnesti sebagai peringatan, dan juga doa permohonan kedatangan Roh Kudus. Tapi dalam liturgi perjamuan kudus yang kita pegang seperti di HKI atau di beberapa gereja lainnya, bahwa perjamuan kudus itu lebih menekankan dalam liturginya adalah penghapusan dosa, sehingga bisa membatasi keterlibatan anak untuk menerima perjamuan kudus tadi. Hal yang berikut juga kita lihat dalam seperti agenda di HKI, bahwa ketika kita sudah melakukan pembaptisan itu, perjamuan kudus itu, maka ada dua selanjutnya untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Jadi ini beberapa hal yang mau saya lihat. Salah satu tadi yang seperti saya katakan untuk melanjutkan bagaimana tanggapan Rasyid Ahmad dalam membangun pendekatannya secara sosial budayanya, dan bagaimana juga kita bisa mengkritisi liturgi yang kita adopsi. Kalau liturgi dari HKBP, Binsar Pak Pahan katakan diambil dari kerajaan Prusa dan yang dari terbitan 1895 dan 1888. Ada dua kelompok yang melihat liturgi perjamuan itu dia menitik beratkan tentang penghapusan dosa. Tapi kalau kita lihat tadi dogmanya adalah ucapan syukur kita kepada Kristus yang telah menebus dan memberikan karya keselamatan. Jadi kalau liturgi ini kita lihat bahwa bisa saja ini untuk menghambat kehadiran seorang anak menerima perjamuan kudus tadinya Pak. Ini menjadi perbandingan saya yang kalau bisa kita seringkan Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih.
Ya, jadi memang harus kita akui bahwa liturgi perjamuan kudus kita yang sekarang itu tadi sudah disampaikan itu berasal dari tradisi Calvinis. Liturgi Prusa itu atau liturgi dari sebenarnya yang menekankan teologi Calvinis ya. Sehingga kalau kita baca nanti rumusan daripada perjamuan kudus kita itu amnesis tadi, peringatan, simbol ya. Ia roti dohot angguron ima par hitean. Itu simbol. Roti dan anggur ini ialah simbol. Padahal dalam teologi Luther, perjamuan kudus bukanlah simbol. Tapi dia real present, kehadiran nyata. Itu menolak transubstansiasi Katolik yang mengatakan roti dan anggur itu berubah menjadi darah dan daging secara absolut. Luther tidak mau mengakui itu sebagai roti dan anggur itu berubah secara absolut karena dia tetap roti, tetap anggur. Setelah didoakan pun tidak akan berubah dia menjadi daging dan anggur, darah. Tetap roti, tetap anggur. Tapi di dalamnya hadir Kristus nyata di dalam roti dan anggur itu. Itu real present atau konsubstansiasi. Nah, itu yang dikritik Luther ke Katolik. Lalu Calvin juga mengkritik teori Luther dan Katolik. Bagi Calvin, dia tidak menerima transubstansiasi, juga tidak menerima kosubstansiasi, tapi dia mengajarkan amnesis tadi, peringatan. Karena tidak mungkin menurut Calvin ya, Allah hadir di sorga dan di bumi dalam perjamuan kudus. Tidak mungkin. Maka dia katakan ini hanyalah peringatan. Nah, liturgi kita itu Calvinis. Liturgi perjamuan kudus kita yang sekarang di agenda itu Calvinis. Itulah makanya saya katakan dulu, kita selalu mengaku gereja-gereja Lutheran, ibadah perjamuan kudus kita Calvinis. Bukan ibadah perjamuan kudus Luther. Jadi kalau ingin nanti ibadah perjamuan kudus Luther, pergilah ke GKLI, GKLI Siabuk Kabung. Pas ada perjamuan kudus, ikutlah. Coba kita lihat nanti aslinya perjamuan kudus Luther. Tidak ada akan ditanya di situ. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita. Apakah saudara mengakui wow. Itu Calvinis. Dalam ibadah perjamuan kudus Luther nggak ada ini. Pertanyaan-pertanyaan ini. Bagi Luther itu anugerah. Perjamuan kudus itu anugerah. Perayaan. Kebebasan. Itu tadi. Pesah itu. Paskah. Maka dia mengizinkan anak-anak untuk mengikuti Paskah itu. Raya Pondok Daun itu ya. Kayak sekarang Raya Pondok Daun di Israel dibom orang kan. Dibom orang dari luar ketika merayakan 10 hari. Merayakan Hari Pondok Daun mereka sekarang di Israel. Yang dibom oleh Hamas kan. Nah itu orang Israel itu merayakan itu sebagai bagian dari kelepasan. Hari Pondok Daun untuk Paskah itu. Dan semua itu ikut anak-anak. Tidak dibatasi. Siapapun orang lain yang datang pun ikut. Sama seperti Metodis kan. Semua orang lain pun ikut boleh. Kalau di kita dulu ditanya, kau kerja apa kau? Bukan HKBP, ya jangan, nggak bisa kerja itu. Itu kan. Ditanya dulu itu, kau ke KPS juga, nggak bisa begitu. Katolik sampai sekarang begitu, dulu. Kalau kita tahu, mereka tahu kita Protestan, tidak mereka kasih komunitas. Dulu. Sekarang bisa. Saya kasih juga. Nah itu. Karena tadi dia membedakan. Perjamuan kudus itu membedakan orang. Padahal perjamuan kudus itu anugerah. Tidak ada pembedaan. Tidak ada diskriminasi dalamnya. Bebas. Datang bukan jemaat kita pun kalau dia mau silakan. Karena dia tahu ingin menerima keselamatan. Nah, jadi kalau tadi dikatakan bahwa tradisi kita itu penghapusan dosa, bukan tradisi syukur. Karena tadi tradisi Calvin itu dia bertanya, hanya orang yang tak berdosa lah ikut perjamuan kudus kalau bilang. Makanya dia tanya, apakah saudara mau mengakui? Ya, saya. Atau ketimbangi majolo. Kan itu kalimatnya kan? Atau ketimbangi majolo.
apakah kita layak? Lalu kalau engkau sudah menerima perjamuan kudus, jangan lagi ulangi berdosa. Kan ada kalimat itu kan? Jangan lagi ulangi berdosa. Ya enggak mungkin lah, terulang juga. Namanya pun manusia, pastilah. Tapi mungkin ya itulah ajakan supaya tetap kita konsisten sehingga menghargai perjamuan kudus itu. Kalau Katolik kan tiap minggu misa. Lalu Luther mengatakan jangan, supaya tetap ada nilai sakramentum itu. Disarankanlah minimal 2 kali setahun, Natal dan Paskah. Tapi itu pun terlampau pelit kita sebenarnya kan, kalau 2 kali kan, kasih aja lah 4 kali, 5 kali, supaya jangan terkesan hanya Paskah dan Natal lah kita perjamuan kudus kan. Berilah banyak, misalnya ya 6 kali setahun kan lumayan kan, artinya sekali 2 bulan gitu. Tapi kalau gereja Katolik kan memang karena setiap minggu kayak tidak ada lagi sakramentumnya, kayak murahan tanda petik ya gitu. Tapi kalau kita kan ya karena 2 kayak mahal sekali gitu loh. Mahal sekali gitu. Ya, ya. Sini lagi, baptisan. Itu, jadi mungkin harus kita tata itu. Ya. Bisa itu. Artinya ditata dia supaya jangan crowded ya. Ya. Kalau sudah begitu caranya itu sudah lebih bagus. Jadi tergantung kita sebenarnya menatanya. Supaya jemaat itu tidak merasa apa namanya. Iya. Kalau nanti Natal digabung semuanya, waduh supaya hamaletonnya besar gitu kan. Semuanya besar kan. Iya. Ya, itu. Ya. Itu. Lalu mulailah tips pendeta kan. Pas datang pengarap itu langsung gini. Oh berarti memberinya ini. Oke lah, jadi begitu ya. Jadi memang ya mulailah nanti kalau kita diskusi-diskusi mungkin dari 2-3 orang diskusi, 4 orang, lalu tingkatkan ke konven distrik, tingkatkan ke rapat pendeta, bawa aja materinya sudah jadi gitu. Saya begitu, kalau rapat pendeta saya bawa aja materi yang sudah jadi. Dan minta tawarkan, nanti kan ada diminta materi dari kami, kalau kami rapat pendeta diminta materi, itu sudah saya kirim supaya dibahas. Jadi kita datang bukan lagi dengan tangan kosong, tapi sudah dengan materi. Sehingga bebas mereka bawa pulang, nanti dibaca-baca di rumah dan sebagainya. Tahun depan bawa lagi gitu, supaya menjadi sebuah keputusan. Iya, bisa saja, taruh aja. Iya, makanya kita gali nanti baca nanti liturgi Lutheran. Kalau ingin menjadi Luther ya, ada buku The Book of Worship Luther, ada The Book of Worship. Ada nanti buku-buku lain tentang perjamuan kudus yang lebih bagus, silakan. Oke, demikianlah ya, karena sudah jam 12. Tuhan memberkati kita, minggu depan kita UTS, jadi kita online semua. Online supaya ya UTS minggu depan, materinya dari apa yang kita pelajari. Kita online lah semua supaya apa namanya adil ya.
adilnya gitu ya. Ya. Sila. Bisa. 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 Silakan. Silakan di sini, tapi nanti artinya kita tidak dalam kelas seperti ini. Saya akan kirimkan nanti melalui WA group materinya. Dikerjakan entah di sini, entah di mana, pokoknya jam 10 kita mulai ujian sampai nanti jam 11.40 pengiriman terakhir. Ya. Silakan mau di sini atau di rumah, tapi yang di Zoom silakanlah tetap di rumah. Kalau mau datang ke sini pun nggak apa-apa. Supaya lebih kelihatan, karena di Zoom ini kan hanya wajah dari sini ke sana kelihatan. Dari sini ke bawah nggak kelihatan. Kayak tahun yang lalu kan gitu. Tapi kan Zoom. Lalu jumpa wisuda kan. Kok lain orangnya. Kan beda kan. Yang di Zoom dengan Pak akunya si ini katanya. Oh. Kok lain ya kawan ini. Gitu ya. Oke lah. Silakan duduk dengan doa. Dengan doa. Siapa? Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih kepada Bapak dosen, kepada kita semua. Untuk menutup perkuliahan kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami bersyukur untuk pertemuan kami Tuhan yang membahas tentang satu topik, yaitu memaknai atau mengikut sertakan anak dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan buat materi yang boleh kami diskusikan Tuhan. Kami sudah berdiskusi panjang, biarlah Tuhan kami boleh membawakan materi ini di gereja kami masing-masing, menyuarakannya Tuhan, sehingga nanti boleh terjadi gerakan yang melibatkan anak dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, berkat-Mu dalam hidup kami. Sebentar Tuhan kami mau bertemu bisa dari tempat ini. Kami mohon biarlah Engkau menyertai kami, secara khusus Bapak dosen yang akan mengajar selanjutnya. Biarlah Kau memberkati beliau dan juga memberikan kebijaksanaan dalam pengajarannya. Inilah doa kami Tuhan, kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Yang tidak hadir di sini dan di Zoom ada dua orangnya, saudara siapa tadi ini, saudara Fernando Manik dan Tommy Sipayung. Di Zoom tidak ada, di sini pun tidak ada. Tidak ada. Tadi waktu saya absen tidak. Oh sudah masuk. Fernando sama tadi siapa lagi? Ya Tommy sudah masuk. Oke, berarti Fernando ya. Oke, saya tutup ya Zoom-nya.